Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji dan Mas Sahdan atas waktunya. Dan pada pagi hari ini seperti tadi sudah disampaikan bahwa insya Allah kita akan membahas tentang teknis perjalanan Bapak Ibu keberangkatan haji tanggal 16 Mei. Di penjelasan ini izinkan saya untuk memoderatori penjelasan teknis ini. Dalam penjelasan teknis ini akan kami bagi menjadi dua bagian. Pertama adalah penjelasan tentang bagasi maskapai Qatar Airways, tentu Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui, dan juga kami semalam juga sudah meng-share tentang penjelasan secara ringkas tentang maskapai Saudi Airlines terkait dengan bagasi. Qatar Airways terkait dengan bagasi seperti itu. Lalu bagian yang kedua adalah penjelasan tentang itinerary atau rencana perjalanan yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ibu Asih juga. Dan juga nanti setelah penjelasan itu kami baru akan membuka sesi tanya jawab seperti itu ya. Baiklah, marilah kita buka untuk sesi yang pertama, yaitu penjelasan tentang bagasi maskapai Qatar Airlines. Oke, sebelum itu mohon untuk Bu Asih bisa memberikan prolog tentang perjalanan kita nanti 22 hari menggunakan Qatar Airways dan perjalanan selama 22 hari. Silakan Bu Asih, waktu tempat kami aturkan. Terima kasih Mas Taufik, Mas Aji juga Mas Syahdan. Alhamdulillah tadi sudah ada relaksasi dan kayaknya sekarang saya juga harus relaksasi dulu. Bapak Ibu sekalian, intermezzo sejenak. Hari ini, pagi ini saya berdiri di sini alhamdulillah untuk melanjutkan acara kita di hari ini, dan saya ditemani oleh Mas Taufik Muhammad Taufikur Rahman ya, nama panjangmu ya? Betul. Bapak Ibu, ini kecil-kecil cabai rawit. Jadi saya harus review karena saya mendapatkan laporan di sini ada alumni haji tahun 2019, kemudian juga 2022 dan juga ada alumni 2012. Itu masih di eranya kepemimpinannya Presiden Sugeng Wuryanto. Dan saya harus memastikan itu karena hari ini kalau Mas Taufik bilang rejimnya saya. Kamu agak sadis nyebut saya rejim. Iya, mohon maaf. Era kepemimpinan itu. Nah, Margaret Thatcher ya? Iya, Margaret Thatcher. Jadi memang ini harus saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, terutama kepada para alumni yang Masya Allah dikaruniakan rezeki untuk bisa menunaikan haji lagi di tahun ini. Ada beberapa hal yang memang berbeda. Tapi sebelumnya saya ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini tadi pagi kita sudah selesai melaksanakan praktek manasik haji di lapangan. Alhamdulillah Allah kasih cuaca yang cukup baik, cuaca cerah, sehingga segala sesuatu terkait rencana praktek manasik bisa terselenggara dengan baik. Alhamdulillah. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga hingga para pengikutnya di akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya punya waktu sekarang pukul 9 tepat dan 1,5 jam ke depan saya harus menyampaikan hal-hal yang terkait dengan penjelasan teknis perjalanan ibadah haji kita. Namun sebelum melangkah ke sana, saya dapat izin melaporkan terkait regulasi untuk haji 2026 ini, Bapak Ibu sekalian, dapat saya sampaikan itu ada yang mirip tapi juga ada yang berbeda ya. Kalau yang mirip dengan saya membandingkannya tidak ke tahun 2019 ataupun 2022 ataupun 2012 ya Bapak Ibu, tapi saya membandingkannya dengan tahun 2025 kemarin.
Di tahun 2025 kemarin, Bapak Ibu sekalian, regulasi haji itu sangat terikat dengan aturan user. Jadi semenjak sebenarnya awal muasalnya aturan-aturan yang cukup strength disiapkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi itu sudah dimulai pada tahun 2023. Tapi pada tahun itu alhamdulillah saya belum turun gunung, sehingga situasi yang horor di tahun itu saya tidak bisa ikuti secara cermat. Tapi memang itulah awal dimulainya regulasi-regulasi yang sangat ketat terkait haji. Dan kemudian pada tahun 2024 saya mulai turun langsung dan mendapati bahwa aturan-aturan haji sudah semuanya apa yang kita kerjakan dulu di tahun-tahun lalu-lalu, katakanlah sebelum COVID itu, semua kontrak hotel, bus, transit, apapun yang terkait dengan akomodasi jamaah itu semua kita kerjakan sendiri Bapak Ibu. Dan ini saksi hidupnya Mas Taufik. Ya Mas ya? Betul, ya. Masih ada ya Mas ya? Masih ada. Alhamdulillah kamu masih sehat. Ya. Dan di tahun 2024 ini semua berubah. Ya, jadi segala kontrak-kontrak tadi Bapak Ibu itu harus dikerjakan oleh user. Ya. User kita disebutnya user karena memang itu yang diberikan wewenang oleh pemerintah Arab Saudi untuk mengerjakan semua kontrak-kontrak tadi. Dan satu user harus membawahi minimal 2.000 jamaah. Jadi kebayang kalau 2.000 jamaah kan tidak mungkin satu travel ya Pak. Itu terdiri dari puluhan travel. Nah, pun demikian di tahun 2026 ini ya. Karena Munatur tergabung dalam asosiasi Ampuri, jadi kita menginduk kepada user satu Ampuri. Sehingga apapun keperluan-keperluan kita terkait akomodasi jamaah itu dikerjakan melalui user Ampuri. Dan alhamdulillah proses itu sudah selesai Pak. Jadi seperti saya sampaikan kemarin, itu bulan Ramadan bagi kita itu bukan hanya bulan mengerjakan ibadah, tapi juga memang bulan kami harus prepare semuanya. Karena memang target timeline yang diberikan oleh Arab Saudi, bulan Syawal itu semua harus sudah tuntas untuk visa. Dan Bapak Ibu sudah menerima ya bahwa visa itu memang sudah selesai. Jadi memang mohon maaf sekali. Mudah-mudahan dengan adanya manasik ini sudah tidak ada lagi yang maju mundur atau ragu atau takut atau apa ya. Apalagi kemarin kita sudah diberikan tausiah yang Masya Allah oleh para pembimbing ibadah haji kita. Insya Allah bismillah. Karena memang Bapak Ibu semua adalah orang-orang terpilih. Tamu-tamu yang mengundangnya itu bukan siapa-siapa, tapi yang mengundang adalah pemilik alam semesta. Insya Allah akan diberi perlindungan dan kemudahan, insya Allah. Dan satu hal yang berbeda Bapak Ibu, di regulasi hajian 2026 ini adalah ada dua istilah. Ini saya hanya sekedar info-info aja ya, Bapak Ibu nggak usah terlalu serius, tapi itulah yang namanya haji. Aturan itu setiap tahun tidak bisa kita samakan. Jadi ada istilah SPC dan ada istilah OC. SPC itu Service Provider Company dan OC itu Operate Camp. Jadi kalau SPC itu Pak, nanti mereka yang menyambut kita, dari kita kedatangan, kita moving, sampai nanti kita pulang, kembali ke Jakarta. Itu ada petugas khusus yang kita sebutnya sebagai SPC. Kemudian ada juga OC, Operate Camp. Operate Camp ini yang mempersiapkan segala sesuatu terkait tenda kita di Arafah Mina. Saya tidak menyebut Musdalifah karena memang di Musdalifah itu tidak ada tenda, tidak ada apapun. Jadi di Arafah Mina itu yang bertanggung jawab mempersiapkan semua itu adalah OC. Nah, kalau tahun 2025 peran OC dan SPC ini masih satu. Tapi di tahun 2026 ini harus dipisah. Siapa yang mengharuskan pisah ya pemerintah Arab Saudi. Jadi memang hajian itu Bapak Ibu, kita hanya mampu berikhtiar selama kita berada di negeri kita. Tapi kalau sudah masuk wilayah kerajaan Arab Saudi,
kita harus mengikuti apapun yang mereka terapkan dan kita tidak bisa mengelak. Ya, tapi sejauh apapun itu, alhamdulillah semua sudah selesai, kontrak-kontrak sudah selesai, visa sudah terbit, kartu nusuk juga saya dengar informasinya akan dibagikan di Madinah ya, di Madinah saat kedatangan kita, insya Allah. Dan terkait tiket Qatar Airways itu juga sudah isut, ya semuanya sudah isut. Dan pada hari ini saya hanya ingin menyampaikan review sebenarnya Bapak Ibu. Jadi karena memang kesempatan kita untuk berinteraksi sampai ke hari H itu kan masih cukup panjang. Jadi anytime Bapak Ibu mau bertanya apapun, kami terbuka di Munatur. Atau bahkan ingin langsung kepada saya silahkan. Tapi pada hari ini mungkin saya hanya mengambil poin-poin pentingnya saja terkait rondon perjalanan kita yang memang terdiri dari beberapa fase. Dan sebelum sampai ke sana, saya ingin menyinggung sedikit terkait ketentuan bagasi Qatar Airways. Ini memang rada berbeda Bapak Ibu sekalian dengan SV. Kalau SV itu kan jatah bagasinya itu kan 23 kali 2 untuk yang ekonomi. Mereka base-nya on peace, tapi kalau Qatar Airways base-nya on weight. Jadi maksimalnya itu 40 kilo. Untuk seat bisnis ataupun seat ekonomi jatahnya maksimal 40 kilo. Jadi Bapak Ibu mau koper 1, dus oleh-olehnya 2 atau dus oleh-olehnya 1, pokoknya kalau diakumulasinya itu tidak boleh lebih dari 40 kilo. Itu praktisnya begitu, jadi base-nya on weight. Kemudian kalau bagasi, ekonomi jatahnya 7 kilo, kalau bisnis jatahnya maksimal 15 kilo. Dan ini satu hal yang ditekankan oleh Qatar Airways untuk definisi tas cabin itu yang pasti adalah koper cabin ya, yang Bapak Ibu sudah terima, itu koper cabin 1. Kemudian kalau ibu-ibu kan kita punya tas tangan tuh ya, nah itu nggak dihitung itu masih nggak dihitung kota cabin, itu masih boleh gitu. Nah untuk yang bisnis ini cabinnya itu bisa 2 kali 7. Nah yang tidak dihitung sebagai cabin itu tas kita, tas wanita, kemudian tas laptop itu tidak dihitung. Tapi kalau misalnya bapak-bapak ya bawa koper, ya bawa ransel untuk kayak kita ransel gede yang memang isi kapasitasnya itu banyak, itu akan dihitung kuotanya sebagai cabin. Jadi yang tidak dihitung itu adalah tas tangan wanita dan tas laptop apabila nanti Bapak Ibu ada yang membawa laptop. Dan sebelumnya saya sampaikan Bapak Ibu sekalian kenapa sih Munatur memilih Airlines Qatar. Memang satu hal yang betul-betul menjadi reason kami adalah luar biasanya permintaan seat bisnis jamaah kami. Dan itu hanya bisa diakomodir oleh Qatar Airways. Kalau yang lain tidak bisa karena kami punya pengalaman di tahun-tahun sebelumnya. Sangat sulit untuk bisa mengakomodir permintaan seat bisnis. Jadi bismillah itulah yang memang menjadi alasan kami kenapa kami memilih Qatar Airways walaupun memang konsekuensinya kita harus transit. Dan definisi kalau kita transit memang Bapak Ibu sekalian harus packing sedemikian rupa sehingga menjadi praktis pada saat kita transit itu tidak yang menjadi kerepotan bawa barang-barang gitulah ya. Terutama kita nih ibu-ibu ya kan banyak banget ya pertal-pertilnya itu ya dibikin seminimalis mungkin lah. Tuh, karena memang ini sebuah perjalanan bukan perjalanan biasa, perjalanan yang memang tujuannya adalah tujuan untuk ibadah. Jadi memang segala sesuatunya harus kita buat seminimalis mungkin. Ini terkait itu ya Bapak Ibu terkait bagasi ya Mas ya. Lanjut Mas. Jelas ya Bapak Ibu ya untuk bagasi ya lebih clear. Pokoknya tidak boleh lebih dari 40 berapapun piece-nya ya.
Makanya ini nanti diatur, jangan sampai kita, karena memang kenapa saya menyampaikan ini Bapak Ibu, satu hal utama adalah alasan tim kita nanti di sana pada saat moving dari Madinah, kemudian ke transit, kemudian transit kita masuk Hotel Mekah. Bayang kalau misalnya setiap kita bawa 2 koper bagasi, 2 kali 88, terus dikali 2 lagi, Masya Allah ya terbiasa, itu cuman ngurusin megangin koper gitu ya. Jadi itu memang kalau bisa satu saja, kemudian nanti gak usah bingung apabila nanti kekurangan koper untuk beli oleh-oleh. Ada tempat koper murah ya Ustadz ya, di Mekah, kayak Ustadz Ihsan, Ustadz Fahru Rozi bisa ditanyakan nanti kalau memang butuh koper lagi. Jadi memang insya Allah tim di Saudi juga akan sangat membantu. Intinya itu, pokoknya ibu berpikirnya 40 kilo aja. Nah dari sini tidak usah penuhi Bu. Ya, jadi cukup membawa perlengkapan salin yang sesuai dengan panduan yang kita berikan. Karena insya Allah di sana nanti juga kalau seragam insya Allah kan bisa di laundry. Kalaupun kurang, enggak kurang-kurang orang yang jualan gamis di Tanah Suci, insya Allah seperti itu. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya, terkait bagasi ya. Kayaknya sudah Mas maju Mas. Nah ini kalau over baggage itu 30 USD per kilo. Jadi kalau ibu kelebihannya 10 kilo ya udah dikali aja 30 USD. Ya, kelebihan bagasinya. Lanjut Mas. Nah ini yang dilarang. Insya Allah semua informasi ini kan sudah di-share ya ke HP Bapak Ibu ya, itu anytime bisa dibaca-baca lagi. Oke. Lanjut Mas. Cukup ya bagasi. Ya. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya terkait bagasi. Kita akan apa Mas? Iya. Nah, ini ada yang pesen. Tadi saya memberikan reason kenapa kami pilih Qatar Airways. Jadi memang selain permintaan seat bisnis yang luar biasa, ada 18 packs yang kami ajukan. Alasan lain karena memang Qatar Airways termasuk penerbangan terbaik di dunia. Jadi Qatar Airways itu mendapat penghargaan sebagai best ya, sebagai best airlines in the world itu sebanyak 9 kali. Dan memang ini terasa Bapak Ibu. Jadi pada awal kemarin, saya ini cerita aja sedikit pada awal huru-hara cerita di TV begitu, itu kan saya lumayan kepikiran karena kan kita memilih itu. Tapi semakin ke sini itu informasi komunikasi kami dengan pihak Qatar itu luar biasa. Bahkan Senin kemarin pihak Qatar itu bersedia untuk datang ke kantor kami untuk berkomunikasi. Saya berbincang-bincang, menyampaikan semuanya. Indikasi-indikasi ke arah yang semakin membaik di Doha itu memang sudah tampak. Jadi anak-anak juga sudah mulai sekolah, kemudian aktivitas kantor itu juga sudah mulai normal. Dan tidak ada kejadian apapun di Hamad Airport Internasional itu. Jadi semua insya Allah dalam kondisi yang baik, sehingga pihak Qatar juga menyampaikan rencana perjalanan Munatur insya Allah on schedule. Ya, sejauh yang saya terima informasinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bismillah, insya Allah semua akan Allah jaga dengan penjagaan yang terbaik. Selanjutnya kita masuk ke panduan perjalanan Bu ya. Oke Bapak Ibu, jadi ini nanti insya Allah Bapak Ibu bisa baca di HP masing-masing. Jadi ringkasan perjalanan itu sebetulnya terbagi menjadi 4 fase. Jadi fase pertama adalah keberangkatan kita insya Allah nanti di tanggal 16 dan 17 Mei. Ini hanya berbeda jam Bapak Ibu. Jadi ada grup 1 yang berangkatnya itu pesawatnya sekitar jam 19.00. Kemudian ada grup 2 yang berangkatnya itu sekitar jam 00 sekian lah. Jadi
Grup 1 itu landing di Madinah sekitar subuh, sholat subuh di Bandara Madinah. Dan grup 2 itu landing sekitar jam 10. Ya, 10 waktu Madinah. 10 pagi. Insya Allah saya tergabung di grup 2 bersama Ustadz Fahru Rozi. Nah, grup 1 bersama Ustadz Ihsan dan Dr. Ridwan. Ya, kalau ini ajudan pribadi saya berangkat duluan. Ya, saya berangkat tanggal 9. 9 ya, tim advance karena harus prepare semuanya dengan tim yang berada di Saudi. Ini ngomong-ngomong kita belum kenalin tim Saudi ya Mas ya? Oh iya, boleh nanti di setel Mas. Silakan di setel dulu. Ya biar Bapak Ibu paham nih tim kita di Saudi. Jadi ada beberapa tim kita yang berada di Saudi yang memang mereka menjadi tonggak utama untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait perjalanan ibadah haji Bapak Ibu sekalian. Boleh Mas di setel dulu Mas? Oke. Tim kami ini Bu mayoritas Bapak Ibu lulusan Universitas Islam Madinah. Termasuk juga Mas Syahdan itu beliau termasuk juga. Oh ya, ini Mas Syahdan nih Syahdan LC. Iya Mas. Syahdan Farhani. Farhani LC, Masya Allah. Mari menunggu ya, insya Allah Bapak Ibu. Jadi perjalanan kita, meeting pointnya itu ada di Hotel Fairfield yang dekat bandara. Jadi nanti untuk grup 1 kumpul jam 12 ya makan siang, kemudian nanti berangkat mendekati asar. Kalau grup 2 sebelum maghrib lah ya, maghrib, kemudian kita makan malam dan bersiap ke bandara. Tadi aja yang fase deh, Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk fase pertama, Jakarta, sembari disiapkan ya Mas ya. Oke. Fase pertama jadi Jakarta Madinah. Insya Allah nanti ketibaan kita di Madinah seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang sampainya subuh, ada yang sampainya agak siangan dikit. Insya Allah masih tetap di hari yang sama. Jadi di Madinah Bapak Ibu seperti biasa bisa melaksanakan ibadah-ibadah di Masjid Nabawi dan kita juga akan mengadakan kajian Bapak Ibu sekalian. Satu hal yang menjadi alasan kami kenapa sih Monatur masih setia dengan Movenpick. Karena memang Movenpick itu yang masih bisa mengakomodir tempat untuk kita mengadakan kajian. Ya, karena kita akan mengadakan kajian 1 kali kalau nggak salah, termasuk persiapan untuk melaksanakan umroh tamatu. Jadi itu memang kalau Movenpick itu sudah sangat hafal dengan iramanya Monatur. Jadi memang Masya Allah untuk di sana mereka sudah tidak asing lagi dengan kita insya Allah. Pertama hari ke berapa itu? Fase 1 Jakarta Madinah. Kemudian memasuki fase kedua Bapak Ibu adalah kita bersiap dari Madinah untuk bergerak ke hotel transit. Kita langsung ke hotel transit menggunakan kereta cepat Al-Haramain. Insya Allah itu menyore ya Mas ya. Jadi setelah makan siang kemudian kita bersiap-siap. Bapak-bapak mungkin sudah mempersiapkan niat untuk umroh ya. Yang ibu-ibu juga tadi seperti kemarin disampaikan oleh para asatis itu juga sudah bersiap untuk melaksanakan umroh. Dan mikot kita ambil di kereta ya. Insya Allah nanti ada panduannya Bapak Ibu. Ada panduannya. Nah, tibanya di hotel transit, kita akan istirahat sejenak, ya. Sebelum kemudian melanjutkan perjalanan ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh. Nah ini satu hal yang harus disiapkan oleh mental kita Bapak Ibu sekalian karena memang di tanggal itu, jadi masuknya tanggal 5 Zulhijjah ya itu Mas ya, kita sudah akan melaksanakan
ibadah umroh, Umroh itu di Masjidil Jami. suasana Mekah itu sudah sangat padat. Ya karena itu sudah closing date, semua jamaah dari seluruh dunia yang akan melaksanakan haji itu sudah harus masuk ke kota Mekah di tanggal itu. Sehingga nanti pada saat kita ingin melaksanakan umroh, Bapak Ibu akan menemui tim kita yang full koordinasi, mencari posisi di mana kita bisa ngedrop jamaah gitu kan, karena memang jalan-jalan itu banyak ditutup. Ya, jalan-jalan banyak ditutup, kemudian juga suasananya sangat padat, sehingga kadang-kadang kita tuh tidak bisa mepet mendekati area masjid, jadi harus agak jalan gitu. Ya ini memang mulai awal ujian buat kita ya, ujian kesabaran selain juga ujian fisik yang harus kita jaga. Dan kemarin juga tahun kemarin seperti itu, selalu begitu Bapak Ibu kalau kita ingin melaksanakan umroh di tanggal tersebut. Karena memang sudah tidak ada lagi cerita lengang ya untuk suasana hajian. Kita melaksanakan umroh, insya Allah berangkat dari hotel transit biasanya setelah makan malam ya, setelah makan malam dengan ya, jam 9 atau jam ya 10. jam 9-an. Kemudian nanti insya Allah sekitar, karena suasananya padat ya, bismillah mudah-mudahan tidak diarahkan ke atas ya Ustadz ya. Waktu itu kan pernah ya diarahkan ke atas Ibu, jadi itu radiusnya Masya Allah ini banget ya, lumayan gitu ya. Dan kita berharap untuk tetap bisa tawafnya itu di Mataf, kemudian Syai, dan biasanya itu selesai sekitar jam menjelang subuh jam 3-an itu biasanya selesai umrohnya. Nanti selesai umroh, tahalul ya Ustadz ya, tahalulnya jangan di transit takut lupa kan ya Ustadz ya. Nanti akan diarahkan oleh tim-tim kami, bapak-bapak maupun ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kan lebih praktis, cuman ya harus hati-hati jangan sembarang buka himar, buka jilbab gitu. Insya Allah nanti selesai umroh kita akan diarahkan untuk menuju bus, koordinasi tim kami di Saudi untuk mengatur semuanya, kemudian kita kembali ke hotel transit. Di hotel transit itu sampai tanggal 7 Zulhijjah, karena tanggal 8 kita akan bersiap untuk melaksanakan tarwiyah. Dan pada saat di hotel transit inilah Bapak Ibu sekalian, ini yang Ustadz Ihsan inginkan, bahwa ini adalah suasana yang akan kita kondisikan sebagai pesantren haji. Ya, di situ nanti akan kita adakan kajian-kajian sudah pasti Bapak Ibu, kemudian juga ada tahsin, ya kita belajar ngaji, kemudian juga ada ruang takon yang tahun kemarin ya sudah kita buat, jadi ruang tanya dan konsultasi itu insya Allah di transit. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kami tidak mengakomodir keinginan Bapak Ibu untuk beribadah ke Masjidil Haram pada saat kita ada di transit. Karena memang transit itu adalah ibaratnya kita cooling down, tenaga kita, energi kita, di situ kita istirahat, kita mempersiapkan fisik kita sambil menambah bekal keilmuan kita. Ya di transit itu, karena nih saya pengalaman Bapak Ibu tahun kemarin apa kemarinnya ya, itu ada yang nggak tahu ceritanya mau jalan-jalan atau mau apa, karena saya juga nggak tahu, tiba-tiba kartu nusuknya hilang. Oh, jalan-jalan ke musim wahyu Ibu, karena Nah hotel itu, transit kita berada jadi, di dekat musim wahyu. Nah Ya. itu jangan kreatif ya Bapak Ibu, jangan terlalu kreatif. Nanti kalau mau jalan-jalan kalau udah hajian deh gitu, karena itu kartu nusuknya cuma satu Bu, nggak Hanya ada. dicetak sekali Bapak Ibu. Cuma sekali cetak. Jadi kalau sudah hilang, goodbye udah. Dan itu stresnya itu sih, jemaah yang hilang tuh stres Bu, kartu nusuk hilang tuh stres. Gitu, jadi nanti mungkin kita minta Bapak Ibu untuk foto ya Mas ya. Nanti akan minta Untuk foto supaya ada ininya, bukti digitalnya. Ya, jadi pokoknya itu di transit istirahat, ngaji ya. Ini mumpung deket Ustadz, bertanya apapun atau mau ngaji nanti juga insya Allah tim-tim kita itu pinter-pinter ngaji, nanti ada tahsin, ada apa. Ini betul-betul fokus sebagai pesantren haji saat di transit. Ya karena ini memang waktu di mana kita saling mengakrabkan
kita sebagai keluarga besar. Kalau di Madinah kemarin kan kita di kamar masing-masing ya Bapak Ibu. Nah ini ditransitkan nanti ya ada sih yang tetap berdua dengan suami istri, tapi juga ada yang bertiga. Ya itu apapun itu karena memang suasananya lebih kecil, jadi ya untuk kita saling kenal, saling akrab itu lebih mudah. Ya daripada nanti kalau sudah masuk Hotel Mekah ya itu kembali berdua-berdua lagi, karena kan sudah sekamar-sekamar lagi, tuh ya. Insya Allah nanti di tanggal 8 Zulhijjah, Tarwiyah ya Mas ya, Tarwiyah. kita akan berangkat ke Mina, ya ke Mina setelah sarapan, yang bapak-bapak kembali niat haji, memakai ihram, tadi sudah diajarkan oleh para asatidz, jangan sampai terkendala gitu, karena kan berihramnya lumayan lama ya Ustadz ya, tanggal 8, 9, 10, 2,5 hari bapak-bapak ini harus, kalau perlu latihan Pak, gitu. Karena saya juga melihat sesuatu yang kurang kencang mungkin makainya gitu kan, 2,5 hari bayangin itu. Di lapangan itu Masya Allah macam-macam. Jadi kalau perlu latihan sama ibu biar kenceng gitu makainya gitu ya. Kalau kita mah gampang ya Bu ya, cuma begini aja. Ini saya sudah pakaian ihram gitu kan. Nah itu kita akan berangkat ke Mina. Nah ini saya menyinggung sedikit soal Mina Bapak Ibu. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kita terikat pada user. Dan kita menginduk kepada user 1 Ampuri. Jadi apapun yang diperoleh oleh Ampuri ya sudah kita terima. Ya. Informasi semalam, betul-betul semalam saya minta tim saya di Saudi untuk cek di lapangan. Jadi tenda kita itu lokasinya berada di area 112 camp 10 user 1 Ampuri. Nanti mungkin bisa sedikit lah ya nanti dilihat-lihat setelah saya selesai menyampaikan. Biar Bapak Ibu sekalian ada bayangan. Maktab Rawaf Mina. Ya, jadi yang menyiapkan segala sesuatu terkait tenda itu Maktab Rawaf Mina. Ini mohon maaf Pak Dokter, jangan bandingkan dengan 2019 ya Pak. Sudah tidak ada toilet di dalamnya. Jadi Bapak jangan selalu flashback nih. Ya Pak ya, insya Allah ini sudah era baru. Aturan-aturannya sudah berubah semuanya. Nah ini, nah itu di sebelah sana. Kemarin hasil survei tim kami, kemarin sore. Itu, ini masih yang belum rapih katanya. Ini semua areanya sini ya. Rawaf Mina. Ya, jadi yang menyiapkan adalah OSI-nya Rawaf Mina. Kemudian itu kembali yang tadi. Di Mina ini kita semalam, tidur semalam untuk besok paginya setelah sholat subuh di tanggal 9 Zulhijjah kita akan beranjak menuju Arafah ya. Setelah sholat subuh, insya Allah kita akan terus bersiap bergerak menuju Arafah. Nah mudah-mudahan semuanya dimudahkan, dilancarkan ya Bapak Ibu, karena ini menjadi penekanan juga buat Mas Taufik, pengalaman tahun lalu bus kita nyasar 1 ya. Jadi pada saat mau berangkat ke Arafah Pak, nungguin 1 bus itu lama sekali. Jadi memang kalau di Saudi itu tidak boleh apa ya Mas, tidak boleh sombong ya Mas ya. Gitu. Jadi ada aja, bisa saja itu Allah tuh kasih. Itu busnya nggak tahu itu Pak nyasar kemana. Ya Tat ya. Jadi Masya Allah Ustadz nih. Aduh. Itu mudah-mudahan besok tidak terulang. Karena kami Bapak Ibu untuk sekian jumlah jamaah yang ada di Munator, kami siapkan untuk di fase Armus Mina ini menyiapkan 3 bus. Ya, dengan harapan Bapak Ibu nyaman gitu. Tapi di titik-titik tertentu jarak pendek ya Mas ya. Jarak pendek karena faktor teknis ya, karena ada perbedaan hotel, ada yang di hotel Dar Tauhid Intercon, ada yang di hotel Hyatt. Kita mengskemakannya 2 bus karena faktor parkirnya itu Pak yang harus diatur. Ya, kalau misalnya 3 bus itu kan giliran yang 1 bus campuran ini
agak keder kita parkirnya kemana. Tapi kalau diskemakan ini yang hayat, ini yang Dar Tauhid ini, itu lebih memudahkan secara teknis. Tapi untuk di area Armusmina kita jadikan 3 bus sehingga Bapak Ibu nyaman dengan kapasitas 49 hanya diisi sekitar 30-an. Seperti itu. Dalam sistem itu dengan kuota kita 88 tuh harusnya mendapatkan 2 bus Bapak Ibu. Jatahnya ya. Tapi Ibu Asih minta ditambah 1 lagi sehingga total menjadi 3 bus itu, sehingga insya Allah akan lebih nyaman seperti itu ya Ibu ya. Ya, insya Allah. Saya berusaha, mudah-mudahan Bapak Ibu. Dan itu luar biasa ya Mas, Ya, prosesnya untuk itu ya. Semua Bapak Ibu kalau tahu semua atas pertolongan Allah, bukan atas apapun. Ya, jadi memang karena hajian ini luar biasa aturannya, begitu menguras emosi, tapi memang kita harus yakin dengan pertolongan Allah. Nanti pun di sana gitu. Banyak hal yang pengalaman kami ya Bu ya, ini kalau lagi kajian, lagi manasik itu kita kayak tenang-tenang gitu. Tapi nanti giliran memasuki di Mina itu ya Allah setannya itu gede. Setan perempuan tuh di sini. Masya Allah. Bu ya, paling mengingatkan Bu, gitu. Kita ini yang macam-macam. Masya Allah. Setan laki-laki di sini. Di 2 mata ini Masya Allah. Pak Ibu jadi ya insya Allah lah saya yakin jamaah Munatur karena akan dikaruniai haji yang mabrur insya Allah. Akan Allah jaga dengan penjagaan yang terbaik. Dan kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan subuh kita berangkat ke Arafah. Di Arafah ini insya Allah mudah-mudahan saya berdoa diberikan diberikan tenda yang baik. Dan ini memang masih terus kami komunikasikan Bapak Ibu sekalian untuk pelayanan-pelayanan yang akan mereka berikan kepada kita. Kemudian nanti menjelang maghrib, ini juga kita semua harus banyak doa intinya. Karena pengalaman haji tahun kemarin itu luar biasa. Bus kita itu seperti yang kemarin Ustadz Ihsan sampaikan, kalau biasanya Munatur itu menjelang maghrib itu, ya katakan misalnya maghrib jam 6 nih Pak, Bu. 5:30 tuh kita udah siap-siap untuk bergerak ke bus kita. Nah, tahun kemarin itu ya seperti itu skemanya, karena memang tahun sebelumnya itu lebih baik itu di lapangannya. Nah tahun kemarin pun seperti itu. Tapi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, itu bus kita kekunci. Ketutup 3 atau 4 bus di depannya. Ya, di depannya. Ya. Karena parkirannya penuh sehingga bus kita itu berada di tengah. Karena memang ini satu hal ya Bapak Ibu, sebenarnya sana itu harus berpikir, soal parkiran pun harus berpikir mana yang travel yang mau mabit, mana yang travel hanya murur. Itu sebenarnya sampai situ mereka mengaturnya. Dan kemarin karena SPC dan OSI masih jadi satu dan kita pakai Holiday Inn, itu mereka belum berpengalaman di situ. Sehingga kita keluar dari area parkiran itu jam 9 ya Mas? Iya, jam 8-an Bu ya. Jam 8.09 Bu. Itu saya di jalan Pak, cuman ya Allah saya ngeri dibully kalau nggak sampai mabit. Di Mina, jujur nih, karena memang kita sudah telat keluar ya Pak ya. Sudah telat keluar, tapi memang hasbunallah kan karena kita kan pengen sama-sama bisa ibadah betul-betul sesuai sunnah ya. Itu aja hasbunallah. Alhamdulillah sampai di titik tertentu itu ada lapangan kosong yang seperti disediakan untuk kita. Ya Masya Allah ya Ustadz Fahru Rozi ya. Kita bicara pengalaman aja nih kemarin itu alhamdulillah. Jadi saya minta memang kita semua harus kuatkan doa-doa ya. Karena memang haji ini adalah ibadah terpanjang dari 8, 9, 10, ya 11, 12, 13, 6 hari. 6 hari itu yang harus kita jaga, bukan hanya fisik tapi juga hati kita. Insya Allah. Kemudian kita akan mabit di Musdalifah. Musdalifah itu enggak ada apa-apa Bapak Ibu, enggak ada tenda, cuma ada hamparan-hamparan karpet, ya karpet merah, ya jadi memang itu benar-benar hotel 1000 bintang. Kita betul-betul berasa jadi musafir dan kita akan mabit di situ sampai subuh.
benar-benar sampai subuh. Itu nggak bisa kita logikakan, kenapa sih pakai acara sampai subuh, di situ banyak bus, di situ bau asap, di situ bising. Nggak bisa dilogikakan begitu. Kalau sudah Allah memberikan aturan begitu ya kita cuma bisa sami'na wa ata'na, seperti itu. Karena memang tidak mustahil ada suara-suara di hati kita yang ngapain ya. Nah itu jangan sampai kita begitu, karena kemarin kita sudah dibekali ilmu yang luar biasa oleh para asatis. Selesai kita mabit di Musdalifah, salat subuh berjamaah, kita akan beranjak menuju Masjidil Haram ya untuk melaksanakan tawaf ifadah ya. Bayangkan Ibu kita tidur, tapi Ibu nanti nggak usah bayangin apa bisa tidur ya. Insya Allah bisa Bu, insya Allah mah bisa aja. Memang Allah sudah ya kan kita tamu-tamunya yang maha kuasa semesta gitu. Insya Allah bisa aja Bu tidur gitu. Kalau dipikir dibayang-bayangin mah nggak perlu gitu. Pokoknya sudah kita lepaskan semuanya, memang kita sedang menghambakan diri, insya Allah kita bisa istirahat gitu, walaupun tidurnya seperti itu, tapi ya alhamdulillah kita bangun sholat subuh, kemudian berdoa, kita bersiap setelah subuh, dan berangkat menuju Masjidil Haram. Ya, insya Allah nanti tim kami akan mempersiapkan segala sesuatunya agar kita tidak lemes ya, mungkin ya ada sarapan lah ala-alanya Musdalifah ya. Kemudian ada kurma, setidaknya ada energi lah ya untuk kita melaksanakan tawaf ifadah. Buah Bu ya. Ada buah. Iya, ya nanti saya mintalah ke osinya itu untuk segala sesuatunya. Kemudian sama kemarin seperti waktu umroh Bapak Ibu, ini mau ifadah itu juga luar biasa. Ya bismillah lagi, mudah-mudahan kita tidak diarahkan ke atas gitu ya, karena kalau ke atas itu pengalaman teman kami travel line itu ya Allah ya Rob udah panas ya, radiusnya itu lebih jauh ya, Masya Allah. Saya sangat bermohon kepada Allah agar kita diberikan yang optimum yang sesuai dengan kemampuan kita untuk tawaf ifadah. Tapi memang sekali lagi karena memang haji itu adalah pekerjaan lapangan, jadi memang koordinasi kami dengan tim itu harus betul-betul intens untuk menyiapkan skema di mana kita bisa parkir, di mana kita bisa menurunkan jamaah-jamaah semua itu tidak bisa kita sampaikan hari ini. Karena memang aturan-aturan di Saudi itu sangat last minute ya, dan itu harus terus kita monitor. Tapi apapun itu yang terpenting adalah mental kita untuk siap melakukan segala sesuatunya ya terkait dengan kondisi-kondisi di lapangan yang tidak bisa kita hindari. Kita kerjakan tawaf ifadah, kemudian kita selesai tawaf ifadah, nanti insya Allah kita ada meeting point, yang ini masih terus kita survei, di mana meeting point tersebut. Dan setelah kita kumpul, selesai tawaf ifadah, kita tahalul lagi ya. Kita tahalul lagi, kemudian kita kembali mampir sejenak ke hotel transit. Di sana kita salin, Bapak Ibu kan ada seragam yang ditinggal ya. Itu ditinggal, jadi nanti kita di hotel transit, kita mandi, karena udah berapa hari itu kita nggak mandi, ganti baju dengan seragam, jadwal seragam insya Allah sudah di-share, dan saya mohon itu bisa kita laksanakan dengan baik karena untuk memudahkan monitoring tim di lapangan ya. Jadi mohon maaf jangan terlalu kreatif dulu berpakaiannya, jadi sesuai dengan tuntunan yang ada di buku ya. Kita ganti, kita salin ya. Setelah salin, ini pengalaman ya Tat ya, pengalaman saya sendiri karena saking lelahnya Bapak Ibu itu pada saat mau beranjak tawaf ifadah selesai dari transit kemarin, saya malah mau ketinggalan. Karena saking lelahnya ketiduran Bapak di hotel transit. Itu jadi kita harus saling mengingatkan teman kita siapa nih yang belum di sebelah kita yang belum hadir gitu. Selain nanti juga petugas harus absen ya Mas ya, khawatir karena lelah ketiduran jadi ketinggalan ke Aqobah ya. Kita kan akan lontar jumrah Aqobah itu di tanggal 10. Ya, dari transit insya Allah kita tidak lama Bu, jadi
Cuma cukup untuk ganti saja, ganti salin, mandi. Kita bersiap lagi untuk berangkat ke area Jamarat. Ya, ini juga situasinya, Bu, jalan kaki apa naik bus? Ya kemarin sih naik bus, cuman nanti turunnya di mana ya itu monitoring dari tim kami di lapangan. Karena kadang ada info, sana ditutup, sana ditutup. Nah itu kita memang harus punya hati yang seluas samudra, ya. Jadi biar ininya kekunci, cuma diisi dengan zikir-zikir aja. Itu. Nah nanti lontar selesai, akobah, kita akan kembali ke tenda Mina untuk mabit full, ya, karena kita nafarsani sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ya. Setelah terakhir, dan ini Bapak Ibu sekalian, kita memang ibadah kita ini memang kita usahakan untuk mendekati titik-titik yang afdol, ya, termasuk lontar jumroh. Nanti Bapak Ibu akan lihat, oh itu travelnya lontarnya pagi sih, enak tuh, nggak panas. Saya sering dengar kayak gitu, Bu. Tapi kita harus sami'na wa ata'na kepada para arsatis, ya. Kita tuh biasanya lontar tuh setelah sholat zuhur. Nah ini kalau nggak sabar, panas-panas ya Ustadz. Emangnya nggak bisa pagi, nah itu. Kita sudah nggak usah ini, pokoknya semua tanggung jawab ada di Ustadz aja. Nanti gitu. Pokoknya kita mah manut aja, kan kita awam ya. Gitu. Tapi yang harus kita jaga adalah kesabaran hati kita untuk, karena emang panas, Bu. Hari terakhir itu kan, nih nanti Ibu pasti akan diuji gini nih. Ya kayak kemarin aja. Luar biasa. Jadi travel-travel lain itu memang banyak menurut saya melonggarkan nilai-nilai afdolul itu karena memang semata-mata supaya nyaman. Pagi nggak panas, waktu duha, lontar. Padahal kan yang dicontohkan Rasulullah itu selalu ba'da zuhur. Ba'da apa Mas namanya? Zawal ya. Zawal. Zawal. Nah ya itu kan waktu matahari itu benar-benar penggalah ya. Saya mah mikirnya gimana nanti di Padang Arafah ya, yang keringatnya ada yang segini, ada yang segini, ada yang tenggelam gitu. Ingatnya gitu aja, Bu. Jadi memang pada tahun kemarin itu banyak yang pagi sehingga Mina itu sepi, Pak. Tinggal jamaah kita yang celinguk sendirian. Bapak bebas itu mau ke toilet mana aja itu sudah sepi. Nuansanya sudah beda. Kemarin itu Masya Allah, saya sampai nyiapin pampers, Bu. Pampers untuk jaga-jaga kalau kebelet pipis. Sampai masih ada ya Mas ya? Masih ada. Itu saking, Bu, saya istilahnya mitigasi gitu. Tapi Masya Allah kalau ini saya lihat wajah-wajahnya lebih sabar gitu. Masya Allah. Wanita-wanita surga semuanya. Insya Allah. Insya Allah. Temenin saya nanti di sana. Jadi itu Bapak Ibu. Nah itu udah kita sabar gitu. Sabar nunggu zuhur. Ya setelah zuhur kita sholat zuhur berjamaah. Baru kemudian bersiap lontar jumroh yang terakhir. Ya, lontar jumroh yang terakhir itu. Nanti dari sana biasanya bus itu langsung jemput di titik mana untuk kemudian membawa kita kembali ke hotel transit. Ya, di hotel transit kita akan nginep satu malam. Ya, sebelum esok harinya kita akan memasuki hotel di kota Mekah. Ya. Ada yang di Hyatt, ada yang di Dar Tauhid Intercon, itu cuma depan belakang aja. Tapi walaupun kelihatan depan belakang, jangan berpikir, parkirnya juga gampang. Saya juga mikirnya gitu Pak tadinya. Makanya saya udah tetap 3 bus, tapi nggak bisa Bu, ini beda parkirnya. Oh ya sudahlah, memang sudah harus dibedakan skema untuk Armus Mina dengan yang rute-rute dekat. Seperti itu. Nah nanti di hotel Mekah ya sudah, kita biasanya kajian itu online ya Ustadz ya. Ya. Kajian online, kemudian Bapak Ibu nih sudah bebas mau tawaf sunnah, mau tawaf toko, mau tawaf apapun lah sudah bebas. Ya itu insya Allah nih, karena kita masih punya waktu cukup lah sekitar 6 hari ya. Dan memang dari awal berdiri Bapak Ibu Munatur ini memasuki tahun ke-26, program kita nggak pernah berubah ya Dok. Jadi memang rutenya itu selalu dari Madinah transit, kemudian hajian,
Mekah, Jeddah, kembali ke Jakarta. Insya Allah tidak pernah berubah karena memang kami melihat program itu adalah program yang cukup nyaman dan cukup friendly untuk ibu-ibu. Kadang-kadang kan kalau pada saat ifadah itu ada yang belum bisa melakukan ifadah karena mungkin datang bulan gitu ya. Itu bisa kita kerjakan nanti setelah masuk ke hotel di Mekah. Jadi cukup nyaman dan memang program tersebut bertemu dengan timing-timing di mana harga-harga hotel itu tinggi. Tuh. Kalau Nyon Sewu kalau travel line itu kan biasanya masuk Mekah dulu, Pak. Mekah, Madinah, balik lagi ke Mekah. Jadi namanya TikTok itu. Dan itu memang untuk mensiasati harga yang tinggi mereka seperti itu. Tapi kalau Munatur memang konsisten dengan program yang memang dari awal Allahu Yarham mengskemakan seperti itu karena memang itu paling nyaman menurut kami. Ya, walaupun konsekuensinya memang kita bertemu dengan harga-harga yang memang tidak ringan ya, tidak murah. Seperti itu. Jadi selesai saya sudah ada kode ini. Selesai ini apapun itu kalau ada yang tidak jelas, insya Allah Bapak Ibu sudah di-share. Bisa bertanya anytime kepada staf kami di kantor, kita masih punya waktu yang cukup. Dan insya Allah nanti kepulangan kita bareng nih. Kalau berangkatnya itu kan ada 2 grup ya Pak. Pulang insya Allah kita semua bareng-bareng. Ya, dari Jeddah, kemudian transit Doha untuk kemudian melanjutkan penerbangan ke Jakarta. Insya Allah itu ringkasan perjalanan kita, insya Allah on schedule, tidak ada perubahan. Dan ada hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu, itu terkait ID card, kemudian kartu nusuk, ya itu disayang-sayang betul Bapak Ibu, jangan sampai hilang karena itu identitas kita. Kemudian juga bagasi tadi, mohon diperhatikan betul. Kemudian karena memang perjalanan kita tuh perjalanan transit, ibu-ibu dibikin semanis, seefisien mungkin, ya jangan kalau orang Jawa bilang itu bahasanya pateng kerantil gitu, kebanyakan tas gitu, itu nanti kita repot sendiri Bu, ya repot sendiri nanti kita, karena kan nggak ada yang mau megangin tas kita, semuanya kita pegang sendiri dalam perjalanan ya. Kemudian mohon untuk bisa menepati waktu-waktu di perjalanan ya. Dan terakhir memang kami sudah berusaha semaksimal mungkin dan insya Allah akan terus berusaha nanti dengan teman-teman kami, tim kami di Arab Saudi. Intinya bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian, karena itu memang menjadi komitmen kami sekian lamanya dengan segala suka duka romantika yang sudah kami lalui. Dan memang satu hal, nuansa hajian itu memang tidak pernah sama. Selalu ada dinamika, selalu ada cerita. Yang terpenting memang kayaknya Allah, ya Ustadz ya, mengatakan sebaik-baik bekal itu takwa. Ya memang itu, dan takwa itu bisa didapatkan dari ilmu. Ya, kalau cuacanya haji ya panas, ya krodit, ya padat, ya selalu begitu, ya antri, ya makanannya gulai kol terus, atau apa, ya selalu begitu. Kalau mau nyaman ya kita tur ke mana gitulah ya. Tapi memang kalau haji selalu begitu Ibu Bapak nuansanya. Jadi memang kenapa ganjarannya surga memang luar biasa. Bagi buat kita wanita ibu-ibu, haji itu memang dikatakan sebagai jihadnya wanita ya Ustadz ya. Memang berat. Berat lahir, berat batin. Berat di mana lagi Bu? Masya Allah. Ini apalagi Mas Taufik nih, Masya Allah saya sudah dikasih kode. Ya. Ada yang mau di-share nggak tadi itu yang perkenalan? Oh iya silakan Mas, bisa di-share. Tim kita, biar Bapak Ibu berkenalan familiar nanti saat bertemu di sana. Saya tutup aja dari saya rasa cukup ya Bapak Ibu sekalian. Oh iya, mudah-mudahan. Ada pertanyaan juga kemarin kan di sistem nusuk sekarang itu bahwa pembayaran dam itu sekarang sudah melalui sistem nusuk Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu tidak akan mendapati seperti era-era sebelumnya di mana kita selalu menyembelih dam itu melalui muasasah dan kemudian ada videonya
dan kemudian videonya pun kita share kepada jamaah seperti itu. Nah, di tahun ini pemerintah Saudi itu menerapkan semuanya di sistem nusuk itu, semua jamaah yang terdaftar dalam sistem nusuk, yang punya kartu nusuk, pembayaran damnya harus melalui sistem nusuk juga. Jadi muasasah, SOC kita atau user kita sudah koordinasi dengan sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, dan kemudian sudah nanti otomatis seperti itu. Jadi kita mohon maaf untuk tidak bisa memberikan dokumentasi seperti itu ya. Iya, betul. Tadi saya lupa menyampaikan, damnya Bapak Ibu itu sudah dibayar. Karena semuanya itu sudah diminta di muka oleh Kerajaan Arab Saudi. Jadi sudah visa keluar, kita insya Allah tinggal berangkat. Ya, jadi memang kalau tahun-tahun sebelumnya kami kan bayarnya ya manual ke muasasah, kita bawa sekian jumlah uang, ini kemudian ini suratnya ya. Kemudian nanti kita diajak tuh Pak menyaksikan itu pemotongannya lah. Kalau sekarang saya kemarin tanya ke pihak Angpuri lah, ini terus gimana? Tahun lalu kan kita menyaksikan itu pemotongan, nggak bisa jawab juga Pak. Jadi Bapak jangan tanya saya lagi ya. Saya udah bertanya ke itu Angpuri. Saya nanya ini gimana damnya udah bayar kok. Saya mau menyaksikan gimana ini nanti saya kalau ditanya. Karena sebelum-sebelumnya saya ada videonya Pak. Ada video yang di-share gitu terkait itu dam-dam hadyu kambing yang dipotong. Dan Mas Taufik juga hadir ya. Kadang menyaksikan itu ke pemotongan. Tapi sekarang ya wallahu alam Pak. Pokoknya yang penting sudah dibayar aja gitu. Ya Pak ya, Bu. Sudah tenang, damnya sudah dibayar. Kecuali nanti kalau ada pelanggaran, nah Bapak bayar sendiri tuh. Ya, pelanggaran-pelanggaran yang kemarin sudah disampaikan oleh para asatidz, larangan-larangan apa yang harus dijaga supaya tidak sampai terkena pembayaran dam lagi. Dam pribadi itu statusnya. Ya. Oke, silakan Mas operator bisa putar video perkenalan dan tenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Jamaah Haji Munatur tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartanto, saya dari Kalimantan Timur, Samarinda. Alhamdulillah tahun ini bertugas sebagai Kepala Tim Teknis Arab Saudi, dan saya berharap semoga perjalanan Jamaah Haji Munatur tahun 2026 ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan, dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon jamaah haji Munatur tahun 2026. Perkenalan, nama saya Ayub. Kami insya Allah akan melayani Bapak Ibu selama perjalanan haji. Jaga kesehatan Bapak Ibu sampai jumpa di Tanah Suci. Terima kasih. Barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang baik, calon jamaah haji Munatur 2026 1447 Hijriah. Perkenalkan, saya Cikal Aji Wicaksono. Bapak Ibu panggil dengan Mas Cikal. Insya Allah akan menjadi petugas haji Munatur tahun ini. Bapak Ibu, tak terasa waktu sebentar lagi akan tiba. Bapak Ibu akan berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Maka jaga terus kesehatannya, jaga staminanya, fisiknya, dan tentunya ya, sampai jumpa kelak di Tanah Suci. Semoga Allah mudahkan segalanya. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bapak Ibu calon jamaah haji Munatur 1447 Hijriah 2026 rahimani wa rahimakumullah. Perkenalkan, saya Ali Ansor. Bisa Bapak dan Ibu panggil saya Ali, yang insya Allah akan melayani dan membersamai perjalanan haji Bapak dan Ibu sekalian tahun ini. Langit Madinah biru warnanya, hati tenang penuh doa. Bapak Ibu jaga kesehatan sebelum berangkat ya, supaya ibadah makin sempurna. Saya Ali, sampai jumpa di Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon jamaah haji Munatur 1447 Hijriah. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Sabit Al-Hikam
yang nantinya akan menemani perjalanan haji Bapak Ibu sekalian di Tanah Suci. Silahkan untuk menjaga stamina, menjaga kesehatan, agar tetap fit ketika menjalani ibadah haji. Sampai jumpa di Tanah Suci Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Jemaah Haji Munatur 2026 yang dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idkon. Insya Allah saya yang akan membantu melayani proses check-in hotel di Madinah Munawwarah. Jaga kesehatan, sampai jumpa di Tanah Suci. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon jamaah haji Munatur 1447 Hijriah. Perkenalkan, nama saya Abdullah Umar, biasa dipanggil Omar Brewok. Insyaallah tahun ini akan membersamai mendampingi Bapak Ibu semua dalam Haji Munatur 1447 Hijriah. Jaga kesehatan dan sampai jumpa, sampai ketemu di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah haji Munatur tahun 1447 Hijriah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin perkenalkan, nama saya Junaidi dan kami akan melayani dan menemani selama musim haji tahun 1447 Hijriah. Jaga kesehatan Ibu Bapak dan sampai jumpa di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon jamaah haji Munatur tahun 1447 Hijriah. Perkenalkan, saya Rian Hidayat yang insya Allah nanti akan membersamai Bapak Ibu dalam perjalanan haji tahun ini. Tetap jaga kesehatan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan perjalanan Bapak Ibu dan mendapatkan haji yang mabrur insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua areanya sini ya. Ada toiletnya. Kan Bapak Ibu, ini area secara umum, tapi secara detail mapping posisi Munatur di mana itu belum bisa kita ketahui. Semua masih on proses. Ini areanya muat berapa ini Bang? Berapa ribu nih Bang? Kalau nggak salah itu 3.200 terakhir bicara. 3.200 ya. Di Cherokee yang pernah. Jadi semua yang tergabung dalam user satu Ampuri ini ditempatkan di satu area yang sama. Tahun lalu dong berarti. Seperti itu, hanya mappingnya, bloknya A, B, C-nya di mana itu yang masih belum bisa kita tahu. Oke. Siap. Beda dong ya. Satu video lagi Mas. Akhir ya. Yang ke arah Jamarat. Start. Ya, jamaah sekalian, ini kita sudah berada di depan Maktab 112. Inilah tempat kita nanti untuk
mabit di Mina, dan bisa dilihat di sebelah sana itu ada namanya jamarat ya, tempat untuk melempar jumroh. Nah, kita akan coba lihat berapa menit dari tenda ya, tempat kita mabit di sini ke jamarat, tempat lempar jamarat ya. Ayo coba sambil kita hitung kira-kira berapa menit sampainya ke sana. Masya Allah, ini dekat banget ya, jadi kita nggak perlu jauh. Dari sana udah kelihatan. Kita posisinya kemungkinan besar insya Allah melemparnya di bawah ya. Jadi kita nggak perlu ke atas, nggak perlu naik-naik, tinggal lurus. Tapi kalau ini nanti kondisi berubah, kita belum tahu. Mudah-mudahan tetap kita lemparnya di bawah, nggak di atas ya, karena ini posisinya strategis banget. Kalau kita lempar di bawah itu dekat banget ya, tinggal lurus ya. Perkiraan saya kalau dari sini ke sana ya, itu hanya sekitar 10 menit, bahkan kurang dari 10 menit ya. Tapi nanti baliknya seperti apa kita belum tahu. Kalau berangkatnya insya Allah dekat ya, kurang lebih 10 menit nyampe. Mudah-mudahan nanti ketika balik seperti tahun 2024 Bu Asih ya, itu ada shortcut itu. Tapi di Iya. hari-hari Iya. tanggal 11 12 baru ketahuan, baru diberitahu Iya. ada shortcutnya. Betul, karena memang saya juga bertanya, iya ini berangkatnya deket, lah pulangnya gimana gitu. Saya tanyakan ke Ampuri. Ya nanti ke Ampuri saya bertanya, kepada SPC juga saya bertanya. Kalau untuk balik itu semua masih akan didiskusikan oleh Wizaratul Hajj, kemudian juga kepolisian, Keamanan ya, kepolisian. keamanan, karena memang itu tidak bisa diputuskan sepihak. Jadi memang kita harus bersiap saja bagaimana mereka memberikan rute PP untuk kita. Karena pengalaman di tahun 2024 ya itu Ustadz, Masya Allah itu luar biasa. Sampai baliknya itu sampai 10 kilo, 9 kilo ya. 9-10 kilo. Sudah banyak yang berwasiat juga. Sudah banyak yang berwasiat, termasuk dokter. Masya Allah, jadi memang itu kalau nikmatnya haji itu seperti itu gitu ya. Jadi di saat fisik kita diuji, itu sangat mudah kita digoda oleh syaitan ya. Makanya haji yang mabrur itu tidak ada lain balasannya selain surga. Itu sedikit melaporkan terakhir update dari tim kami yang berada di Saudi Arabia. Ini masih ada waktu gimana Ya, Mas? kita ingin membuka satu atau dua penanya. Pertanyaan, Silakan Bapak ya. Ibu yang ingin bertanya bisa Baik. angkat tangan. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Oke, Pak Dokter mengangkat tangan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan untuk pada saat di Mina itu kita tendanya itu pas sudah ada perkiraan, kalau tadi kan yang di Mina, yang di Arafah. Kan tadi yang ditunjukkan yang di Mina ya, untuk yang di Arafah itu kelompok tendanya itu sudah ada perkiraan di mananya gitu. Langsung saja ya Mas Haji ya. Ya, silakan. Ya Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Ini terkait Mina, memang baru kemarin sore malam waktu Indonesia mereka diperkenankan, diberi akses untuk bisa masuk, belum terlalu ketat. Jadi last minute sekali kita diinfokan silahkan kalau mau tinjau lapangan gitu. Tapi kalau di Arafah, info dari SPC karena wilayah Arafah itu lebih luas, lebih tidak seketat Mina yang betul-betul dikuasai oleh Wizaratul Hajj. Jadi kemungkinannya lebih fleksibel Pak untuk mereka mempunyai skema. Tapi sejauh yang sudah insya Allah apa yang kita harapkan sudah kita sampaikan melalui user Ampuri. Jadi untuk Arafah dan Mina memang sudah disiapkan, hanya memang kami tidak sempat untuk mensurvei langsung di Arafahnya. Tapi info dari SPC, insya Allah Bu Asih aman, insya Allah seperti itu Pak. Bismillah, kami mohon doa-doa semuanya. Saya juga ingin menambahkan Bapak Ibu bahwa
lokasi di Arafah itu nanti baru clear itu ketika kita berada di Arafah, sekitar tanggal 5. Biasanya nanti ketika tanggal 5, 6, 7 Zulhijjah itu mungkin Bapak Ibu akan jarang melihat saya atau Bu Asih karena kami selalu survei Bu ya ke Arafah, ke Mina untuk pastikan, dan biasanya kami selalu menginfokan kepada jamaah lokasi-lokasi atau mungkin fasilitas yang akan kita dapat selama nanti di persiapan di Mina dan di Arafah. Insya Allah kami sangat percaya karena OSI di sini adalah orang-orang yang berpengalaman dan tahu tentang keinginan dari Munatur seperti itu. Insya Allah akan menjadi memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah seperti itu. Betul Mas Taufik. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pesantren haji, kalau saya memang benar-benar jadi orang lapangan. Mungkin Bapak Ibu akan jarang melihat kami karena memang saya harus setiap hari turun ke lapangan untuk memantau persiapan tenda di Mina maupun di Arafah. Insya Allah seperti itu. Ya. Last minute Pak, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk kita semua. Baik. Satu lagi. Baik, ada pertanyaan dari ada Ibu satu ya. lagi. Oke, ibu-ibu dulu Mas Haji. Pak Dokter kayaknya mau menyampaikan sesuatu lagi. Ya, untuk tadi kan keberangkatan ada 2 kloter ya, yang berangkat siang dan berangkat malam. Iya Pak. Ya, apa kita bisa request gitu, misalkan saya mau berangkat yang malam gitu. Dan sewu Bapak sudah diatur sedemikian rupa. Jadi berdasarkan porsi yang keluar. Jadi kita atur. Kemudian bagaimana skema yang diberikan oleh Qatar Airways. Insya Allah ini sebenarnya Mbak Dewi yang lebih paham sama Mbak Fitri. Tapi memang semuanya, ini kan kita porsi keluarnya nggak breng Pak. Jadi kalau Kemenhau sekarang tuh belum closing keluar lagi, belum closing keluar lagi. Nah kita mengaturnya ya sudah yang duluan closing kita atur yang duluan berangkat seperti itu. Begitu aja Pak. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab Bapak Ibu ya. Ya. Baik, selanjutnya. Perempuan dulu yang ya. ibu dulu ya, nanti baru berganti ke sini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau memastikan lagi ketika setelah kita umroh tamatu, kita kembali ke hotel transit lalu lontar jumlah akobah. Setelah itu apa kita akan kembali lagi ke transit atau stay sampai tanggal 13? Setelah umroh, kalau umroh kita nggak lontar dulu. Bukan, setelah umroh kan kita ada ke transit. Ya. Lalu ke akobah kan ya. Tanggal 8 baru kita mulai haji. Ini saya bicara tanggal 10. Oh 10, ya. Setelah tawaf ifadah. Maaf, salah. Ya, Jadi kita hotel transit, lalu jumrah akobah. Ya. Setelah itu apakah kembali lagi atau stay sampai tanggal 13? Setelah lontar jumrah akobah, kita lanjut ke tenda Mina sampai tanggal 13. Jadi itu tidak ada transit lagi ya? Tidak. Berarti kita bawa koper cabinnya? Iya, nanti insya Allah ada panduannya ya Mas ya. Panduan packing, barang-barang packing yang dibawa di ke Arafah Mina. ya. Kita mabit full namanya Nafarasani Ibu Ya. sampai tanggal 13. Oke. Insya Allah. Mudah menjawab Bapak Ibu ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada pertanyaan begini kan, saya tidak ada pengalaman ya. Kan kita dibekali 2 set baju ihram ya. Nah itu biasanya pengalamannya bagaimana sih sesudah tawaf kudum yang pertama ya? Itu tawaf ketika umroh Bapak Tawaf Ibu ya. umroh, iya. Ya umroh itu. Iya. Itu kan kita tahallul. Nah, ihram itu kita cuci atau gimana ya? Apakah kan nanti dipakai lagi di tanggal 8 ya? Nah, kita kan diberikan Bapak Ibu, Bapak ya, Ibu mah enggak ya. Bapak diberikan 2 set kan? Betul. Ya, jadi yang satu untuk umroh. Kalau udah selesai dipakai nggak usah dicuci, Pak. Bang, Udah tinggalin aja. tinggalkan atau apa. Nanti yang 1 set untuk untuk ihram haji. Oke. Makanya dikasih 2 set. Ya Pak ya. Jadi nggak dibawa lagi yang nggak usah Pak, nanti nggak memenuhi koper. Oke. Oleh-oleh. Iya, kecuali Bapak ada juga seibu yang buat kenang-kenangan. Dibawa ujung-ujungnya pas packing belakangan mau pulang. Aduh, kebanyakan oleh-oleh akhirnya ditinggal juga gitu Pak. Oke, jadi yang satu itu cukup untuk yang di Arafah Mina sampai. Iya, jadi 1 set untuk umroh ya. Pada saat kita berangkat dari Madinah ke transit, malamnya kan kita akan umroh. 1 set lagi nanti persiapan saat kita mau ke
Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, pakai yang 1 set. Tapi dicucinya ibu-ibu nggak usah pakai molto ya. Ini bukan iklan, jadi biar nggak harum ya, cuci pakai air biasa aja. Oke, silahkan ada lagi. Oke, dari ibu-ibu ada Masih lagi? ada? Ini masih ada satu. Oke. Sebentar, dari saya aja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, izin mau nanya untuk ada beberapa poin ya. Pertama yang video manasik kita 2 hari ini ada nanti diupload lagi atau bagaimana? Terus yang kedua tadi berarti yang ampuri itu syarikahnya ya? Yang apa Bu? Ampuri tadi itu syarikah. Ampuri ya? itu asosiasi kami Oh. di Indonesia. Asosiasi Penyelenggara Umroh Republik Indonesia. Kalau syarikah itu berarti yang... Kalau syarikah itu ibaratnya perusahaan yang ada di Saudi. Nah, urusan kita, kontrak-kontrak itu harus diwakili oleh Ampuri sebagai user. Ya, user 1. Jadi itu yang membuat beda hajian tahun ini. Sama yang tadi maktab tuh berarti 112 atau 113? Maktab itu dari awal itu kan memang kalau informasi haji demikian dinamis. Karena memang mereka negosiasinya dari pihak Ampuri juga bukan sesuatu yang bisa difinalkan di awal. Informasi awal kita menerima bahwa maktab kita itu 113. Tapi kemarin malam saya konfirmasi ulang ke Ampuri sebagai user kita. Area maktab kita itu disebutnya area 112. Mereka sebutnya area, campnya 10. Jadi area 112, camp 10 by Rawaf Mina. Gitu. Karena kan OSI, operate campnya ini Bu yang mempersiapkan tadi itu tenda-tendanya adalah Rawaf Mina. Oh baik, gitu. Nah, sama terakhir nanti kalau di Madinah berarti kan kajiannya udah di satu hotel gitu ya. Misalnya kan kita semua move and pick. Tapi kalau di Mekah di Hyatt atau di Intercon? Kalau di Mekah biasanya online. Oh online. Ya biasanya Ibu sembari tawaf toko, sembari dengerin kajian gitu Bu. Oh iya. Iya, udah nggak konsen Bu kalau di Mekah mah. Muter aja keliling gitu. Insya Allah online Bu, insya Allah ya Mas ya? Iya online Bu. Nah, iya. Sama terakhir kalau koper tuh boleh misalkan bawa koper sendiri boleh misalnya sebagai tambahan tuh apa beli di sana ya? Harus beli di sana? Kalau kami sih menyarankan beli di sana. Oh, Ya, yang murah-murah kan banyak ya. Untuk memudahkan tim kami pergerakan koper. Kalau misalnya Ibu beli di sana, artinya dari segi kami menggeser koper itu tidak terlalu besar. Oke, Jadi baik, ya. cukup ini kan Ibu dapat 1 koper besar, 1 koper cabin ya. Iya, betul. Nah itu yang koper besar jangan dipol-polin 40 Bu. Jadi Ibu bawa secukupnya aja longgar-longgar. Nanti pulangnya bisa diisi baju baru, oleh-oleh. Terus Ibu masih kurang, beli lagi aja di sana. Atau misalnya kalau saya pengalaman dulu-dulu sih. Misalnya beli oleh-oleh ke Bin Daud itu kan bisa pakai packaging dus ya, packaging dus nanti di wrapping. Tapi harus ingat-ingat, tidak boleh akumulasi, tidak boleh lebih dari 40 kilo. 40 kilo. Mau koper, mau dus, pokoknya tidak boleh. Kalau over 30 USD per kilo. Begitu. Baik, sama Ya, yang Bu, ya. pertama berarti tadi yang video materi tadi. Ya, nanti video materi akan kita share. Jadi video yang saat ini kita live streamingkan itu kita unlist. Jadi hanya jamaah munatur saja yang bisa menikmati. Nanti setelah itu kita akan bagi per part-part sehingga akan memudahkan jamaah untuk bisa memilih atau bisa menyimak kembali seperti itu. Insya Allah akan kita share ulang di grup atur gitu ya. Oke, baik ya. Ya. Makasih jazakumullah khair. Amin, Terima makasih kasih. Bu. Ada lagi? Ada. Oke, oh masih ada 2. Ini berapa lama lagi waktunya kita masih ada kurang Ada lebih 15 menit lagi kira-kira. Oke. Ya. Silakan Bapak izin. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aris Kunandar. Saya mau nanya terkait vaksinasi, Bu. Ini kan ada beberapa vaksinasi pribadi ya. Mungkin nggak dari Munatur menerbitkan semacam surat pengantar, Bu, supaya kami cuman satu pengantar nanti misalnya datang ke lab, vaksinasi RSV, cacar api itu sekaligus saja gitu, Bu. Mungkin nggak, Bu? Gimana nih Pak Oke, Dokter? gimana Pak Dokter bisa memungkinkan ya? Ya bisa.
Pak, nanti kita akan buatkan surat pengantar seperti itu ya. Baik, bisa. Baik, terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin tanya Ibu. Ini karena pengalaman baru bagi saya ya. Mohon izin tanya, berapa kira-kira mohon maaf uang cash yang harus kita siapkan, paling tidak uang minimal, siapa tahu kita itu terkena dam pribadi itu. Ini kan katanya kalau dam pribadi tadi kan pembayarannya secara manual. Ya kira-kira besarannya itu berapa Bu kalau dam itu? Dan biasanya pelanggaran yang paling sering itu dalam bentuk apa kalau yang dam pribadi itu Bu? Supaya kami bisa menghindarinya gitu, ada antisipasi untuk menghindari. Terima kasih. Ya, ingin saya menambahkan bahwa untuk harga kambing itu kalau nggak salah kami 500 real Bapak Ibu. Untuk pelanggaran ya, untuk dam itu ya. Kalau untuk unta itu sekitar 45 jutaan. Tapi kalau untuk oleh-oleh itu silakan Bu Asif. Kalau oleh-oleh tidak terbatas, asal siap bayar over baggage-nya. Ya Bu ya, makanya oleh-olehnya yang ringan-ringan aja Bu, tapi berkilau. Itu. Saya ajarin Bu. Iya, Kapan luar biasa. lagi? Ya. Itu ringan Bu, gitu. Biar yang berat bapaknya aja. Ya Pak, jadi kalau oleh-oleh tidak terbatas ya, saya tidak bisa membatasi hak asasi ibu-ibu untuk belanja. Bapak-bapak juga jangan galak-galak, berikan kebahagiaan karena memang itu sudah fitrahnya kita yang sayang keluarga. Kadang di sana tuh inget ini, inget itu gitu ya Bu. Tapi tetap harus diingat 40. Kalau sudah over ya sudah konsekuensinya ada 30 USD. Nah tadi memang Pak, kalau dam itu ya sebisanya lah insya Allah saya doakan tidak ada yang melanggar. Ya karena memang kalau pelanggarannya kecil itu kan kambing itu tadi 500 real. Ya, Kalau izin Bapak. kalau yang pelanggarannya unta itu kan kalau pelanggaran berat ya. Pelanggaran berat ya. Pelanggaran berat. Kalau terakhir update saya bulan lalu kalau nggak salah ada yang kena dam juga. Kambing itu di booth resmi apa saya? Muasasahnya ya. Bukan, Al-Ghoithah. Iya, Al-Ghoithah. Resminya itu kurang lebih 750 700, real. 720. Yes, itu resminya. Real. 720 real. Segituan. Hanya bismillah jangan melanggar ya Mas. Iya. Kalau Ustadz apa bedanya pelanggaran bayar kambing dengan bayar unta tadi? Oh, oke. Hubungan suami istri. Membayar tadi. Unta itu Unta. kemudian harus mengganti hajinya. Mengganti hajinya? Iya, hajinya enggak Masya sah, Allah. gitu. Jadi seperti itu. Ingat-ingat ibu-ibu, jangan menggoda Bapak. Ya Pak, insya Allah itu Pak. Sudah ada informasi jadi Bapak bisa lebih hati-hati daripada keluar itu unta merahnya. Baik. Insya Allah, baik. Baik, sebagai tambahan Bapak Ibu sekalian, ke sana tidak mesti harus bawa cash. ATM yang berlogo Visa itu bisa dimanfaatkan di ATM yang ada di sana untuk menariknya. Ya, kemudian ya kan biar lebih mudah gitu ya. Dan tidak mesti harus uang rupiah. Kalau Bapak Ibu punya simpanan dolar juga malah secara rate akan lebih tinggi di sana untuk penukaran realnya. Jadi tidak terpatok itu. Jadi cukup dengan ATM kita nggak ada isu. Jadi jangan terpatok hanya rupiah saja, bisa dolar, yang paling penting ATM-nya ada isinya. Dolar-dolar yang serinya udah lama bawain aja ke Saudi. Yang lecek juga yang di sini tertolak Yang Bu, lecek aman laku. Bu. Kalau di sini kan banyak ditolak tuh Bu, yang lecek, yang kelipet sedikit, sementara di sana aman, insya Allah. Aman. Bisa ditukar juga dolar yang udah lecek, cuma rate-nya agak turun Mas. Nggak ada masalah, yang penting bisa ditukar. Nggak ada masalah, yang penting bisa ditukar. Pak Dokter gambar ya, kira-kira. Ada yang lagi yang lain? Ada pertanyaan lagi? Oke. Menjawab ya. Oke. Masih ada Bapak Ibu, masih ada waktu kita? Ya, ada 15 Boleh menit. Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma saran aja. Kan pada saat tahlul
akhir itu membludak orang yang mau gundul. Nah, biasanya kalau umroh itu kan harga gundul itu biasanya cuma 20 real. Tapi ketika haji bisa sampai 100 real. Jadi saran saya kalau bisa Munatur mengkoordinir, nunjuk satu tempat cukur dan kita setor dananya dengan harga standar. Jadi bukan dilonjakkan gitu seperti kalau ya namanya mereka haji mumpung. Nah situ yang kadang-kadang kita juga jamaah kaget-kaget juga. Biasanya cuma 20 real bisa sampai 100. Itu saran saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sarannya akan kami catat dengan baik. Kalau memang kalau hajian itu tidak ada yang tidak haji mumpung. Betul. Sampai supir taksi aja haji mumpung ya Mas ya. Mas Taufik ini saksinya. Mungkin sarannya Bu Asih, Insya Allah nanti. mungkin tim harus punya 2 clipper lah minimal gitu ya. Benar. Ya, lebih memudahkan tuh. Di antara kita aja saling gundul kan. Kan tinggal mau ukuran Biasanya yang yang 1 sudah-sudah senti. memang bawa. Ya, clipper kan? Ya, bawa clipper seperti itu. Ya, kita juga bawa. Ya. Ya gitu. Atau di antara Bapak jika punya, nih misalkan teman beberapa orang beli clipper di sini jauh lebih murah, Pak. Yang merek Philips segala macam tuh hanya 400 ribuan, sementara kalau di sana tinggi banget. Kita tinggal itu bermanfaat dan saling berpahala di antara kita. Itu saran saya. Itu saran saya. Dan Kadang-kadang insya Allah- juga waktu itu pernah kita siapin, tapi ada aja nggak mau bekas kepala bapak itu, itu ada. Akhirnya kita ya udah sarankan masing-masing aja, spend di privacy ya. Takut ada ketombe atau apa kali, saya juga nggak paham. Cuman nggak mau bekas yang lain gitu. Kan kalau kayak gitu. Kalau udah kayak gitu susah, Bu. Iya, Susah. tapi ada aja komen begitu. Apa Pak Dokter ada tanggapan mengenai ganti-ganti nggak? Tapi menarik juga kalau jamaah berniat untuk membawa clipper sendiri ya. Ya, jauh lebih efektif Pak. Bukan karena masalah mahal atau tidaknya ya Pak. Yang ngantrinya di sana juga nanti butuh sesuatu waktu Pak di antara kita. Kalau di antara kita kan enak tuh saling apa namanya? Dan saling bisa menggundul. request cukuran juga nggak Mas Aji? Nggak bisa ya. Sorry. Itu saran Pak Tony luar biasa. 5 menit gitu lagi. Ya. Kan ya. Oke. Sudah. Sudah cukup ya? Apakah Bapak ada lagi? Ibu Oh, terakhir. di ujung sebelah sana. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin bertanya terkait laundry. Jalanannya cukup panjang gitu. Jadi baju yang dibawa kan kalau mau dibawa sampai 21 kopernya mungkin nggak cukup karena bajunya tebal-tebal gitu ya. Terus kita ada koordinasi proses laundry-nya gitu. Baik, terima kasih Ibu. Insya Allah nanti ada PIC laundry. Jadi ditransitkan waktu kita cukup lama ya. Dan kita akan memakai lagi seragam-seragam itu untuk selama kita di Armina. Insya Allah nanti akan disampaikan, insya Allah ada PIC laundry. Dan ada sejumlah yang kita subsidi untuk laundry itu. Tapi ditransit ya Bu, ditransit jangan di Movenpick, jangan di Madinah. Tolong ditransit, nanti akan kita infokan terkait laundry. Ada subsidinya tadi harganya? Info Luar biasa dari Mutatur. Mbak Ambar ada. Masya Allah luar Terima biasa. kasih, Walaupun tidak full, Ya. walaupun tidak full ya Ibu. Yang namanya subsidi itu nggak Dan yang full. di laundry, Yang namanya subsidi itu nggak full. Kalau di full dibayarin namanya. Iya. Subsidi betul, udah betul. yang di memang. laundry juga seragam-seragam. Ya. Karena kan itu akan dibawa Ya. ke ini. Bu Asih, saya ingin tambahkan, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu menuruti saja apa yang disarankan oleh Munatur, sebenarnya sudah lebih dari cukup sebenarnya pakaian yang dibawa itu. Karena kita tahu tuh di sana sekalipun panas, sekalipun kita keringetan, baju kita tuh sebenarnya tidak bau. Berbeda kelembabannya dengan yang ada di Indonesia. Pak Dokter sudah menyampaikan semalam kan terkait dengan itu. Asal mungkin bisa memisahkan mana pakaian sholat, mana pakaian tidur, mana pakaian jalan, aman tuh berkali-kali kita juga pakai itu doang. Tapi susah sih ibu-ibu maunya pagi ganti, siang ganti, malam Jangan, ganti. Ibu-ibu saya sarankan ya, kalau pakai bawa banyak gamis hitam itu
ibu nggak ganti juga nggak kelihatan. Nah, Gitu. Ya. Tapi jangan si sesanya nggak usah dibawa. Ya. Sisanya nggak usah dibawa. Nggak usah. Itu nanti buat sama bapak aja di Ya. Indonesia. Nggak Di boleh sana nggak boleh nyebut merek loh, nggak boleh nyebut kita- merek. Ini nggak ada yang bayar saya loh. Terima kasih ini si Sesa. Ini memang produknya Vanaras. Masya Allah. Jadi memang kita ibu-ibu kalau hajian, jangankan hajian ya, umroh itu kan kita lihat rata-rata ya hitam atau gelap-gelap lah. Intinya jangan pakai yang terlalu ceria ya, nanti menarik mata sedemikian banyak mata di sana. Jadi memang itu pun harus tetap kita jaga ya, supaya kita bisa meminimalisir ya pandangan mata orang-orang di sana. Begitu ya ibu-ibu ya, insya Allah kalau warna-warna gelap saya rasa ibu-ibu juga punya banyak di rumah. Oke. Baik, rasanya Bu Asyik cukup katanya ya. mau ada hadiah. Kasih Nah, pertanyaan. Nanti kan Nanti sama saja. Ustadz Saja. pas penutupan. Iya, pas penutupan. Baik, baik. Ya. Ya, karena Oke, kita, cukup. saya rasa cukup ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan bisa dipahami dan apapun itu, apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang memang mengganjal di hati Bapak Ibu, silahkan dikomunikasikan kepada staf kami karena semuanya sudah dikirim ke HP Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi satu cara kami untuk memberikan ruang yang cukup clear bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya sudahi dulu penjelasan teknis ya Mas Taufik ya. Iya, sudah. Cukup sekian, semoga Allah meridhoi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.